Halo Sobat Nganu, selamat datang di channel Citox. Nah, pada video kali ini Mimin akan mempersembahkan rangkuman alur cerita dari film Necha. Film ini bercerita tentang Necha yang tumbuh sebagai sosok iblis, tetapi berperang melawan takdirnya yang merupakan cerita berbasis mitologi rakyat Tiongkok. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih semangat lagi untuk upload video ke depannya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai videonya. Di awal film diceritakan bahwa setiap 1000 tahun muncullah sebuah mutiara. Mutiara tersebut menyerap energi kehidupan yang membuatnya semakin kuat. Namun sayangnya, mutiara ini terlalu banyak menyerap energi buruk, sehingga mutiara tersebut akan berbahaya bagi dunia jika terus-menerus dibiarkan. Guru pun mengerahkan dua muridnya yang bernama Taiyi dan Gongbao untuk menaklukkan mutiara tersebut. Walaupun kedua muridnya memiliki kekuatan yang hebat, namun mereka tidak dapat menaklukkan mutiara itu. Hingga akhirnya, guru pun mengeluarkan pusaka langit untuk membakar mutiara tersebut hingga menjadi dua komponen yang berlawanan, yaitu pil spiritual dan pil iblis. Karena pil iblis sangat berbahaya, guru pun memberikan mantra agar pil iblis akan hancur dalam kurun waktu 3 tahun. Kemudian guru menugaskan Taiyi untuk memberikan mutiara tersebut kepada anak Komandan Li yang akan lahir. Karena apabila Taiyi berhasil menjaga mutiara dengan baik, maka ia akan bergabung dengan Kundun yang memiliki 13 kekuatan gaib. Scene berganti di kerajaan Komandan Li. Di sana banyak penduduk desa yang sedang menunggu kehadiran anak Komandan Li. Di sisi lain, Gongbao yang tampak memiliki rencana jahat tengah melepaskan 2 lembar jimat boneka untuk mengendalikan orang. Sementara itu, Taiyi yang sedang fokus mempersiapkan reinkarnasi mutiara kehidupan didatangi oleh pelayan yang menawarkan segentong arak. Awalnya Taiyi menolak arak tersebut, namun karena tidak bisa mengendalikan diri, Taiyi pun meneguk arak yang diberi oleh pelayan yang telah terkena jimat boneka Gongbao. Akibatnya, Taiyi pun teler. Saat Taiyi teler, sang pelayan berusaha mencuri mutiara kehidupan. Namun, ia terpental karena hanya Taiyi yang bisa membuka mantranya. Komandan Li yang cemas terhadap istrinya, kemudian ia mendatangi Taiyi. Ia melihat Taiyi sedang tidak sadarkan diri. Ia pun meninju-ninju perut Taiyi agar membuat Taiyi sadar. Ketika Taiyi sudah sadar, ia lupa cara membuka mutiara kehidupan, dan ia cuma punya 5 kesempatan. Beruntungnya, di percobaan terakhir, dia berhasil membuka mutiara kehidupan dengan sidik jari. Sayangnya, salah satu pelayan yang terkena jimat boneka berhasil mencuri kedua pil itu. Lalu, alih-alih memasukkan pil spiritual, pelayan itu malah memasukkan pil iblis ke perut istri Komandan Li, dan pil spiritual jatuh ke tangan Gongbao. Beberapa saat itu lahirlah anak Komandan Li yang diberi nama Necha. Di sini kelihatan banget kalau anak Komandan Li bandel. Baru lahir aja dia bisa mengeluarkan api dan menembakkannya ke kerajaan Komandan Li. Untuk meredakan kekuatan Necha, satu-satunya cara adalah gelang emas yang sudah diberi mantra oleh Taiyi. Seketika gelang emas itu menancap di leher Necha dan meredakan kekuatannya. Sebenarnya, saat kekuatan Necha reda, Taiyi berniat untuk membunuh Necha. Tapi, ibu Necha, Nyonya Lin, melindungi Necha dan memohon kepada Taiyi agar tidak membunuh anaknya. Kemudian, Komandan Lin berjanji ia pasti akan mengawasi Necha dengan baik dan tidak akan membiarkan ia keluar dari rumah. Taiyi pun bilang, walaupun Necha dibiarkan hidup, dia tidak akan bisa hidup lebih dari 3 tahun karena guru sudah menggunakan mantra dalam pil iblis. Di sisi lain, pil spiritual yang dicuri oleh Gongbao rupanya diberikan kepada Raja Naga untuk memberikan kehidupan pada telur Raja Naga, yang kemudian mengeluarkan anak yang setengah siluman dan setengah manusia, bernama Aobing.
Raja Naga berharap agar anaknya tidak dapat dikalahkan oleh siapapun dan bisa membalas dendam para kawanan naga. Sementara itu, Komandan Li bersama Taiyi sedang dalam perjalanan mencari guru untuk mencari tahu bagaimana cara menghilangkan kutukan petir. Tapi mereka tidak menemukan guru, kemudian mereka memutuskan untuk kembali, sebab satu hari di langit sama dengan 1 tahun di bumi. Hari-hari berlalu, dan sekarang Neca sudah tumbuh besar jauh dari desa, yaitu di kediamannya. Kediamannya diberi mantra perlindungan agar Neca tidak bisa keluar, karena Komandan Li melarangnya untuk bertemu dengan warga desa. Satu-satunya orang yang bersamanya adalah Nyonya Lin, ibundanya. Ketika Nyonya Lin dan Neca sedang bermain, tiba-tiba para prajurit datang dan membawa kabar bahwa telah muncul siluman yang telah melukai puluhan orang di desa mereka. Dan mau tidak mau, Nyonya Lin harus pergi menjalankan tugas. Hal itu membuat Neca sangat sedih. Neca pun akhirnya keluar dari kerajaan dengan cara mengadu domba penjaga agar ia bisa keluar. Di sisi lain, para penduduk sedang melakukan kegiatannya masing-masing. Tiba-tiba Neca datang dan membuat para penduduk ketakutan dan bersembunyi. Neca membuat keributan di sana, hingga akhirnya salah satu anak yang diganggu memanggil Neca dengan sebutan anak iblis. Hal itu membuat Neca marah besar dan menendang sebuah batu besar ke arah anak tersebut. Beruntungnya, Komandan Li dan Taiyi datang tepat sesaat sebelum batu tersebut mengenai anak tersebut. Neca pun harus dikurung kembali. Malam harinya, Komandan Li bersama Taiyi dan Nyonya Lin berkumpul. Mereka berdiskusi bagaimana cara memecahkan masalah Neca. Taiyi bilang kalau semua masalah Neca adalah tanggung jawabnya dan ia akan menyelesaikan masalah Neca. Keesokan harinya, ketika Neca sedang jalan-jalan di sekitar kerajaan, ia melihat sebuah lukisan yang melayang. Karena penasaran, ia menyentuh lukisan tersebut. Tiba-tiba, yang terjadi adalah Neca seketika masuk ke dalam lukisan tersebut. Ia terpesona melihat pemandangan indah yang berasal dari dalam lukisan. Ternyata tempat itu adalah dunia lukisan milik Taiyi. Di dalam tempat itu, Taiyi bisa mewujudkan lukisan apapun menggunakan kuas ajaibnya. Ia pun membawa Neca keliling sambil melihatkan beberapa atraksi kepada Neca. Setelah itu, Taiyi meminta Neca untuk berguru padanya. Nah, walaupun awalnya Neca menolak, namun ia menjadi sangat semangat setelah Taiyi menunjukkan kehebatan kekuatan manipulatifnya. Sejak saat itu, Neca rajin belajar dan mampu menguasai mantra manipulatifnya dalam waktu yang singkat. Namun, tak terlepas dari sifat bandelnya, ia mencuri tombak api milik Taiyi, yang kemudian ia gunakan untuk membakar celana Taiyi. Tak lama, orang tua Neca datang dan membohongi Neca dengan berkata bahwa Neca sebenarnya adalah roh mutiara yang merupakan senjata rahasia untuk melawan iblis. Neca pun bersemangat untuk berlatih, namun ia masih kesulitan mengendalikan emosinya. Oleh karena itu, ayahnya menyuruh Neca untuk mengembalikan tombak api dan bermeditasi terlebih dahulu bersama Taiyi. Neca yang keras kepala, ia mengambil kuas ajaib milik Taiyi. Neca pun keluar dari dunia lukisan tersebut. Di luar dunia lukisan itu, muncul seorang monster air yang mencoba memangsa seekor anak anjing. Neca yang mengetahui hal tersebut, ia langsung mengejar monster tersebut sampai ia tak sadar telah menghancurkan rumah-rumah warga. Sialnya, monster air yang berhasil kabur dari Neca malah menculik seorang anak yang bernama Yaya. Monster tersebut membawa Yaya ke laut. Beruntungnya, saat monster hendak membawa tenggelam ke laut, Aobing datang dan kemudian membekukan air laut. Neca yang mengira Aobing adalah musuhnya, mereka pun saling menyerang. Saat mereka sedang bertarung, monster laut mengeluarkan jurus gelembung yang menyebabkan Yaya dan Aobing berubah menjadi batu. Neca marah dan menyerang monster laut itu menggunakan tubuh Aobing yang sudah menjadi batu untuk perisai. Neca berhasil mengalahkannya dan meminta kepada monster laut obat penawar agar Aobing dan Yaya kembali seperti semula.
Aobing pun berterima kasih kepada Necha karena telah menyelamatkannya. Yaya yang mengajak Necha bermain, akhirnya mereka bertiga bermain bersama. Necha pun terharu sebab ia baru pertama kali memiliki seorang teman.